Anh mau apply, makanya gara-gara gara-gara hujan sih. Yan. Oke, langsung aja. Jadi pada bab 1 itu biasanya tuh materi-materi awal itu bakal disajiin disuruh ngitung elektron, proton, sama neutronnya. Nah, kalau misalnya atom itu kan itu ya, kayak gini ya rumusnya. Nah, kalau misalnya mencari proton, P itu sama dengan Z. Setelah itu neutron kita mencari dengan A dikurang Z. Sedangkan elektron kita lihatnya dari dari Z dikurang P. Oke. Nah, jadi kan yang ini tuh masanya ya, masa-masa atomnya. Nah, kalau gitu kita harus tahu di bawah ini itu berapa angkanya. Nah, kalau Mg kan gampang ya. Kalau misalnya Mg itu buat nomor atomnya itu 12. 12. Ya, hafalan. Hmm? Hafalan. Ya, ini mainnya nggak hafalan sih, soalnya kan kalau misalnya udah buat tes kan dikasih tabelnya. Ya, ya kan. Itu soalnya ini hmm? Dari Drive Academy. Kalau mau soal yang dari sini nanti di Oke. Apa lupa? Bubarkan. Ini kan. Berarti kalau kita yang mencari proton, kita tinggal lihat angka yang di bawah G, berarti protonnya 12. Setelah itu neutronnya itu ada A dikurang Z ya, berarti 24 dikurang 12, sama yang 12. Sedangkan kalau misalnya elektron, kalau misalnya nggak ada ion apapun di sini, kita bisa langsung jawab 12. Nah, untuk ini yang poin ya, itu tuh memiliki nomor rata 90. 90. Berarti sama kayak poin A, kita lihat kita kerjakan seperti yang sebelumnya. 90 buat neutronnya kita mengurangi 232 dikurangi 90, maka hasilnya sekitar
142 ya, 142. Buat elektron berarti juga sama karena nggak ada ion 142. Nah setelah itu dari CU. Hmm? Apa? Oh iya, oke. Ternyata itu ya. Harusnya proton ya, gas dari protonnya. Oke, makasih dari itu ada CU. Itu nomor atomnya 29. Berarti ini protonnya 29 juga. Neutronnya 3 dikurang 29. Berapa itu? 34. Dan elektronnya juga 29. Nah, karena nggak ada ion, coba kita bisa tambahin ion berapa ya buat 3 tahun terakhir. Misalnya buat SS, ini misal dong, SS-nya plus, terus argonnya plus 3. Oh, plus 4. Plus. Terus ininya misalnya 2 minus. Misal dong ya. Oke. Nah, setelah itu kita menghitung Xn. 119 Xn plus memiliki nomor nomor atom ya? Nomor atom. Jadi Jawabannya jalan semua ya. Nomor atomnya 50. Oke, berarti buat nomor protonnya 50. Neutronnya 119 dikurang 50 berapa tuh? 5, 69, 69. Ya, 69. Nah, itu karena elektron itu menurut rumusnya itu Z dikurang P, maka 50 dikurang 1 ya, karena plus 1 sama dengan 49. Nah, oke kita lanjut ke poinnya. Jadi kita punya 13 C4 ya, 14. Kalau menurut tabel periodik itu C itu nomor atomnya 6. Nah, kalau itu bisa langsung aja nomor protonnya itu 6, terus neutronnya 13 kurang 6 sama dengan 7. Setelah itu buat elektron karena mempunyai 4 proton, kita itu jadinya 6 dikurang 4 jadinya 2 elektron. Nah, setelah itu yang terakhir 205. Oh iya, 2 min. Ini coba dipilih. PI mempunyai atom berapa ini? Nomor atom berapa 3? Oke. Jadi buat protonnya 83, terus neutronnya 205 dikurang 83 sama dengan 122.
Setelah itu, untuk elektron, karena rumusnya Z dikurang P ya, ion alias ion, berarti 83 dikurangi minus 2, berarti 83 ditambah 2 sama dengan 85. Ya, gampang ya. Apa ada pertanyaan? Aman ya? Oke. Nah, kalau gitu, karena udah aman, ganti ke soal 2 ya. Soal nomor 2 dilanjutkan oleh Naitan. Ini aku hapus. Ya, ini soal nomor 2. Merkuri memiliki massa 16,716 kali perluasan daripada atom C12. Berapa berat atom merkuri? Ini contohnya biasanya udah dikasih dari soalnya itu bahwa MrC12 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 23. Nah, cara cari merkurinya gimana? Dari soal kan dikasih tahu bahwa merkuri Mr dari contohnya Mez merkuri memiliki masanya 16,710 kali dari Mr dari C12. Pinter. Ya. Nah, soal ini kita perlu bagi ini Mr-nya C12 itu dengan 1/12. Ini mirip kayak soal TPB dari soal TPB 1 nomor 1. Jadinya nanti 11,716 kurang lebih 2,8 kali 10 pangkat minus 23. MR-nya J-nya yang didapatkan itu sekitar segini. Apakah ada pertanyaan? Halo, lo. Ya, Mau nanya dong. Tan, nih, itu kenapa dibagi 12? Dibagi 12 itu 12-nya itu apa gitu? Nomor massa apa nomor atom? kenapa boleh diulang? Kenapa dibagi 12? Kenapa kali 1/12? Hmm. Oh, hmm. Oh, bentar, bentar. Sebentar ya. Hmm, bentar. Sebentar ya. Jadi sebenarnya gini. Jadi C12 itu sebenarnya 12 atom C. Yang kita perlu itu cuma salah satu atom C-nya doang. Oleh karena itu kita perlu bagi 1/12 biar bisa dapat salah satu atom C-nya biar bisa menemukan ini. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, makasih. Hah? Atom, jadi satu atom X.
Iya. Bentar. Jadi Ada. Ya, udah palingan seperti ini sih. Sekarang baik lagi ke Garut. ada batang. Nah, untuk nomor 3 kita bakal bahas tentang pemberian nama pada senyawa. Nah, buat mengawali pemberian nama pada senyawa itu, pertama-tama kita mulai dari ikatan ion. Jadi ikatan ion itu apa? Ikatan ion itu suatu ikatan ber- yang positif ini itu berasal dari unsur logam, sedangkan kalau misalnya berakhiran ionnya berupa ion negatif itu umumnya itu dari unsur non-logam. Nah, kalau misalnya ikatan ion itu untuk penamaannya ya, untuk penamaannya itu rumit. Kita hanya perlu menamakan nama unsur aslinya. Misalnya HCl menjadi H tambah Cl. HCl itu hanya hidrogen. Nah, untuk Cl-nya, Cl kan itu tuh, klorida. Eh, Cl itu nama unsurnya itu klorid. Karena berakhiran negatif, berarti ditambahkan akhirannya ida. Jadi hidrogen klorida. Oke, itu untuk ikatan ion. Kalau ikatan kovalen itu apa sih? Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang dimana unsur-unsur penyekatnya itu rata-rata itu berasal dari non-logam. Jadi misalnya ini seperti soal koin A, N2, O5. Nah, dilihat-lihat kan ini cenderung dari ikatan, maaf, cenderung dari unsur non-logam ya. Nah, N2O5 itu kita sekalian bahas nomor A. Untuk penamaannya, kita harus menambahkan jumlah unsurnya itu jumlah unsur dalam identitas kimia. Nah, kan kalau misalnya itu ada satu mono, dua di, tiga tri, empat tetra, dan seterusnya ya. Nah, untuk N2O5 karena nitro nitrogennya ada dua, berarti kita memberikan nama apa? Dinitrogen. Oke, dinitrogen. O-nya berapa? 5. Berarti diawali dengan penta. Penta oksida. Oksida. Jadi kalau kan kalau pada itu ikatan juga non-logam. Ya, kovalen. Oh, kalau misalnya ya, eh, ini aku gambarin bentar tabel kimia secara dasarnya. Kayak gini kan ya. Nah, kalau yang non logam itu umumnya itu di daerah sini nih. Ini tuh non logam kebanyakan, bukan semuanya, tapi dipadati sama non logam. Nah, berarti di daerah kanan-kanan ya. Nah, kalau logam gimana? Kalau misalnya logam itu semakin kita ke kiri, itu unsur yang kita temukan akan cenderung logam. Logam itu misalnya seperti Na, terus Fe, terus ada barium, dan lain-lain. Nah, itu untuk tingkatnya. Kita lanjut tadi untuk O5 karena 5, jadi pentaoksida. Oke, apa ada pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal. Oke, karena nggak ada yang bertanya, jadi lanjut aja ya.
Oke, buat nomor A, karena kita udah jawab, ini jadi jawabannya ini. Dihidrogen pentaoksida. Nah, setelah itu ada yang B itu NBR. Wah, NBR itu berarti nitrogen, BR-nya 3 berarti tribromin. Eh, tribromida. Ya kan? Ada yang aneh nggak? Atau udah di BR3? Ya, berarti tribromida kan agak emang susah nyebutnya tapi emang begitu. Oh iya, kalau misalnya yang jadi yang di depan ini cuma satu unsurnya, kita nggak usah nambahin mono di depannya. Jadi kita nambahin mononya itu kalau misalnya di belakang, di unsur yang di belakang. Oke, lanjut. Oke, nomor 3 ada SL. S itu sulfur, ya. Biasanya sih, ya ikatan ion. Biasanya tuh logamnya dikit. Nah, jadi kalau non logam, logam itu nggak natural sih. Kan biasanya HCl ya, bukan ClH. Sudah terjawab. Itu ada HCl. HCl. Oke, HCl. Berarti kan sulfur ya, sulfur. Karena Cl-nya ada dua, berarti kita bisa ngasih sama hidrolida. Oke, yang terakhir ada P440. Kalau misalnya P4 berarti kan fosfor ya. Berarti ada fosfor itu tetra, tetra fosfor. Apa hayo 10? Ada yang bisa jawab H10 itu apa? 10. Kan ada mono, di, tri, tetra, penta, D, D, DK atau Dexa ya lupa. Pokoknya setelah 6 sama 7 Deka atau Deksa atau kebalikannya. Terus 8 ada okta, 9 ada nona, 10 ada deka. Deka. Ya, buat materi kecil ini ya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanyakan? Kita lihat. Aman ya? Nih, karena nggak ada pertanyaan, akan dilanjutkan oleh Nathan. Oke. Ya, jadi kalau saya Aduh. ya, jadi kita akan membahas tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Nah, apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron itu istilahnya kayak persebaran, pola persebarannya elektron pada kulit-kulit atom. Contohnya kayak bentar, bentar ya lagi lihat tabel periodik. Contohnya atom hidrogen deh. Atom hidrogen itu konfigurasinya satu s satu atau enggak kayak
Eh, Selanjutnya lithium. Lithium itu satu, dua, dua, satu. Mirip-mirip seperti itu. Nah, eh, mungkin buat penjelasan awal itu cara untuk menentukan ini konfigurasi elektron itu caranya gimana. Nah, ada cara salah satunya kayak namanya cara hujan ya. Kalau nggak salah. Belum nggak sih cara hujan? Eh, ya. Iya hujan. Hujan kan? Hujan. Ya, jadi itu kayak gini. Satu S, satu S terus nanti ikutin dua S, dua P. Nanti dia lanjut terus tiga S, tiga P, tiga D. Terus lanjut lagi empat F, empat P, empat D dan empat F. Nah, sampai sini dia stop. Jadi nanti lanjutannya dari lima S, lima P, lima D, lima F, terus nanti balik lagi 6F, 6P, 6D, 6F. Nah, bagian hujannya di mana? Itu pengisiannya kayak gini. Jadi kita ngisi dulu dari satu. Daya ini satu isinya. Setelah itu kita isi dua, oke? Nah, setelah itu sekarang yang anehnya, ini kan 2P. Kita setelah itu isi 3S. Nah, dari 3S kan 3P. Terus nanti diasumsikan bahwa nanti 3D kan isinya. Nah, ternyata enggak. Jadi nanti kalau ngikutin cara hujan, nanti dia turun ke sini 3P, nanti isinya 4S dulu. 4S udah keisi, baru 3D. 3D lanjut ke 4P. Nanti dia turun lagi kayak gini. 4D, 5S. Lanjut lagi 4D, 5P, 6S, kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, tiap kulit itu diisinya sama elektron yang berbeda. Jadi kalau misalnya seandainya pada kulit S, yaitu isinya cuma dua atom. Ini dua elektron, sorry, dua elektron. Pada P itu diisinya oleh 6 elektron. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Terus habis itu yang D itu diisi oleh 10 elektron. Ya ini 10 lah. 10, ini 6, ini 2. Yang F diisinya oleh 7 elektron. Sorry, 14 elektron. Dan dari sini, dari cara hujan, terus pengisian elektron, eh, jumlah elektron pada setiap kulit itu ada pertanyaan atau enggak? Ya. Apa ya? Berarti cara isi elektronnya itu panahnya ke atas dulu. Iya, panahnya ke atas dulu. Itu nanti di bilangan kuantum itu biar lebih kelihatan. Oke. Apakah ada pertanyaan buat isinya? Mungkin nanti coba satu soal dulu deh, kayak isi atom ini. Gimana? Aman semuanya? Ya ya. Eh, Mungkin contohnya tulisnya di sini deh. Apa ya? Nah, elektron kulit ya. Kalau S itu 2, P itu 6, D itu 10, F itu 14. Dan nanti di sini kalau misalnya perlu lihat sebagai referensi. Sekarang kita coba yang gampang dulu deh, hidrogen. Tadi hidrogen itu nomor atomnya satu. Jadi jumlah elektronnya cuma satu doang. Artinya dia itu konfigurasi elektronnya kalau kita lihat, jadi dia cuma isi satu kulit doang, jadi satu S, terus jumlah elektronnya cuma satu. Nah, setelah itu kalau misalnya contohnya helium, helium itu dua, jadinya eh, satu S, terus habis itu di sini cuma nambah satu elektron, jadi dua. Kalau Li kan tiga kan, Li, jadi dia ada tiga elektron, jadinya dia isi dulu satu S2, dan terus diikutin dengan
2s 1. Dia ngisinya cuma pada kulit yang kedua ini, pada S, dia cuma ngisinya satu elektron doang. Eh, Sekarang kita coba kayak hmm, neon deh. Neon itu 10 ya. Jadi, nah, konfigurasi elektronnya gimana? Ya, kita isi satu persatu dulu kulitnya. Jadi eh, kita isi dulu yang S1S. Ya, isinya 2 elektron doang kan. Setelah itu lanjut ke 2S. 2S cuma isinya 2. Setelah itu lanjut ke 2P. 2P itu pada P kan bisa ngisinya 6 elektron kan maksimumnya. Nah, kita tersisa berapa elektron? Ya 6. Jadi tinggal masukin aja. Ya, iya. Pada saat dia ion. Iya, tinggal dikurangin atau ditambah. Contohnya kayak em, mungkin Ne 10 plus 1 ya. Jadi dia kekurangan elektronnya. Jadi yang isinya seperti biasa aja, satu S2, 2S2. Di bagian sininya dia itu kekurangan satu elektron. Jadi 2P5. Seperti itu sih. Ini dasar dari nanti bentar lagi akan ngerjain bilangan kuantum. Jadi ya ini kurang lebih harus diingetin dulu. Aman? Nah, ada pertanyaan nggak dari sini? Nah, eh, mungkin sekarang mulai masuk ke bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum itu ada 4. N, L, ML, dan MS. Ini empatnya. N itu cuma jumlah kulit doang. Jumlah kulit atau kulit terluarnya itu berapa? Contohnya eh, mungkin bentar dipindahin gitu. Sini. Nah, kuantum itu N jumlah kulit terluar. Contohnya kita ambillah klorin deh 17 Cl. Itu konfigurasinya satu S2, 2S2, 2P6. Terus saya 3S2, 3P5. Nah, jumlah kulitnya berapa? Yang paling keluarnya. Eh, Jumlah kulitnya terberapa? Yang kulit terluar deh. Artinya 3 kan? 3. Itu N. Jadi N itu lihat aja dari kayak angka terbesarnya aja yang di pada kulitnya yaitu 3. Kalau misalnya nanti kan ada yang contohnya yang tadi itu yang hujan kan loncat-loncat kan. Nanti tiba-tiba dari 3, 4, terus saya bukan. Sorry. Kan nanti 1, 1, 2, 2, 4, 5. Ini kan turun, 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 turun. Nanti turun sampai 5, terus nanti balik lagi ke 4 kan. Jadi nanti ada satu titik dia ngisinya 5, 4, terus saya nanti baik. Contohnya kita gak ngisi yang ini. Jadi 5 terus ke 4. Nah, pertanyaan kulitnya berapa kan? Nah, kita ambilnya yang paling tinggi aja, yang paling besar, yaitu 5. Jadi jumlah kulitnya itu 5, N-nya itu 5. Oh iya. S pen.
Iya, cuma buat jelasin, iya nomor kulit doang. Sekarang masuk ke L. L itu eh, apa ya penjelasannya? Ke ya, nanti S. Oh iya, dia itu menjelaskan dia itu di subkulit yang mana? Apakah di S, P, J atau F? S itu satu, eh, ini bilangannya ya. S itu satu, P itu dua, J itu tiga, F itu empat. Oh, nol ya. Sorry, tukar dikit. Bentar. Jadi S itu nol, P itu satu, dua, dan tiga. Ya. Jadi kalau misalnya seandainya ya ini dia itu apa? Dua. Ya, betul. Soalnya dua. Soalnya dia terakhirnya di P. Oh ya, P-nya satu. Sorry, sorry. Bukan di L itu N satu. Hmm? Itu jadi mulai dari nol. Ya, kan? S-nya nol. Terus P satu, B dua, F tiga. Iya, ini eh, pentingnya sih bilangan yang ini. Ini harus dihafal. Oh ya, terus kalau misalnya seandainya eh, seandainya dari P terus balik lagi ke S, artinya S kan yang difokusin. Apa ya? Segalanya tergantung apa? Kulit berapa? Dia lihatnya kulit terluar atau enggak? Buat dari apa? Buat dari ini. Oh, L ya. Uh, Kalau putih, kalau putih yang terakhir, ya nggak sih? Misalnya 4S2 3D5, tapi lihatnya di D nggak sih? Atau di 4? Aduh deh. Mungkin lanjut dulu. Kalau buat ML itu dia itu lihat eh, terisi tempat isi terakhirnya itu apa? Di mana pada subkulitnya. Nah, setiap subkulit kalau misalnya yang tadi itu kan S itu terlihatnya kayak gini kan di gambar kotak terus jadi mungkin ada gambar kayak gini ya kan. Nah, kalau buat ini itu maksudnya tempat isi terakhir dari subkulit itu jadi contohnya ada P, P itu kan kayaknya kayak gini. Nanti dia isinya kayak satu, dua, tiga. Jadi dia itu ngisinya ke atas dulu, setelah itu baru yang di bawah. Seperti itu. Nah, setiap slotnya itu ada angkanya tersendiri. Jadi kalau misalnya ini P itu di tengahnya itu nol. Nah, pada D itu juga tengahnya itu pasti nol. Kalau ke kiri itu minus jadi minus satu. Terus jadi kalau ke kanan plus jadi plus. Jadi kalau misalnya pada contohnya D ya, D itu kan garisnya 5 kan. Nah, ini nol. Iya, sampai min dua. Jadi min satu, min dua, min satu, dua. Seperti itu. Nanti F juga ngikutinnya kurang lebih kayak gini. Jadi kalau pada ini kita kan mau cari ML-nya berapa kan? Ya kita gambar dulu P-nya itu. Ini kotak dari P satu, dua, tiga, jadi tiga kali. Nah, oh ya P. Sorry. Ah, ya kan kita isi dulu. Jadi dia itu di dalam sini ada 5 elektron ya. 5 elektron. Jadi satu, P, dua, tiga,
4, 5. Jadi dia terakhir berhentinya di sini. Ini itu apa? 0. Ya udah ml-nya 0. Nah, kalau ms itu melihatnya dari tandanya ini. Dia itu naik atau turun, hadapnya ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas itu plus setengah, kalau ke bawah itu min setengah. Jadi kan ini terakhirnya ngadepnya ke bawah kan pengisiannya. Ya udah jadi ms-nya itu min setengah. Iya. Ini mau nambahin. Jadi yang buat L itu ternyata itu yang paling terakhir. Misalnya 4S2, 3D, 5. Yang dilihat. Jadi izin tambahin yang buat L itu. Jadi kita melihatnya misalnya 4S2, 3D, saya 5 ya. Nah, kita itu menentukan subkulitnya itu dari subkulit terakhir karena yang dilihat itu yang terakhir dan 3D 5. Berarti subkulit L2 ini itu SPD berarti L-nya itu sama dengan 2. Nah, gitu aja sih ya. Dan yang balik lagi pilihan paling terakhir bukan paling besar. Ya, kita ngikut paling besar. Kita Cuma intinya ini doang yang lihatnya dari paling biarnya paling besar ya. Desainnya itu ngikutin. iya benar lah. Pokoknya kita itu ngikutin hukum Aufbau yang kayak hujan gitu. Oke, Ya, ya bicara udah oke. Dan udah. Ya, mungkin seperti itu doang sih. Paling ini mungkin tadi sampai sih gimana? oh, min setengah itu tidaknya dari terakhir mana sebenarnya selalu kayak gini. Kalau ini kan plus satu, plus setengah. Kalau di stop pada salah satu kan itu cuma satu S1 kan. Dia itu cuma isinya kayak gini. Artinya dia itu MS-nya itu plus setengah. Tapi kalau misalnya ke bawah dia minus setengah. Seperti itu sih. Dan mungkin seperti itu sih untuk konfigurasi turun sama bilangan kuantum. Nanti mungkin ada tambahan sedikit. Eh, bagi yang mau foto silakan. Oh, Ya, ya, ya boleh, boleh. sorry, bisa nanti tak foto. Ini sekarang dilanjuti oleh Gali. Oke, jadi yang selanjutnya. Jadi karena ntar lagi jam 4, aku mau langsung bahas bab 2 aja. Takutnya bab 2 sama 3-nya nggak masuk. Nah, kita langsung aja buat pembahasan soal. Nah, buat ini suatu senyawa mengandung 33% C, 42,66 O, 18,67 N, dan 6,67 H. Terus berat molekul untuk senyawa ini adalah 75. Yang ditanyakan itu rumus molekulnya. Nah, sebenarnya itu untuk soal ini kita untuk mencari rumus molekulnya, kita harus mencari rumus empirisnya. Jadi kita nyarinya 2 kali gitu. Oke, buat ini mau langsung aku bahas atau dikerjain sendiri dulu coba. Itu yang makanya diantarkan. Bisa. Betul, betul, betul. Oke. Jadi mungkin aku kasih waktu 10 detik ya buat ngerjain. 10 detik. Nggak usah. Aku nggak biasa pakai multicolor. Oke, 10 detik udah berlalu. Jawabannya apa, guys? Oke. Aduh. Karena masih belum ada yang jawab, ya udah aku jawab aja. Jadi untuk ini tuh, tadi benar ya apa yang Habibie bilang, kita bisa misalin total campurannya itu sebagai 100 gram ya. Ya, ya.
Misalnya N total. Nah, kita mengapa harus memisahkan masanya? Karena dengan memisahkan massa, kita bisa mencari massa masing-masing unsur dan kita bisa mencari kita bisa mencari masing-masing mol tiap unsur. Oke, lanjut aja. Buat C, berarti buat C itu massanya 32 gram ya. Terus kita langsung cari aja buat jumlah molnya. NC. NC sama dengan tadi 32% dikali 100 dibagi dengan uh, atom relatif. Atom relatif C. Nah, 32 dikurang 12. Oke. Berarti 2,67. Oh, 2,67. 2,67 aja. Setelah itu untuk O bisa kita cari. O itu 16. Masa ada. O itu 16. 42,66 dibagi dengan 16. 2,66. Oh iya. 2,67. Nah, karena kita bisa melihat molnya itu sama, berarti kita bisa dengan aman mengatakan bahwa rumus empiris C sama O-nya itu memiliki jumlah unsur yang sama. Jadi misalnya kalau C itu 1, O-nya juga 1 pasti. Kenapa? Karena molnya sama. Oke, lanjut aja. Kita lanjut ke nitrogen. Nitrogen itu berarti 18,67 dibagi dengan 14. 18. Satu koma tiga ya. Oke. Satu koma tiga juga. Setelah itu yang terakhir H. Ini kemungkinan karena nggak bisa nih, nggak jadi. Artinya aku pengen pakai perbandingan gitu, tapi kan MR-nya beda, jadi nggak bisa. Nah, bagi H-nya 2 ya? Eh, satu. Mana ya? Berarti sekitar 6,7. Buat ini difoto dulu ya, karena mau dihapus biar bisa nulis. Gak usah. Gak apa-apa. Oh, udah lanjut. Jadi aku foto bentar dulu. Ya. Oke, udah di screenshot apa di foto? Foto dulu, guys. Oke, tadi kita ketahui apa? Ya, untuk molnya si langsung ya, ya benar. Mol C sama dengan 2,67. Terus mol O sama dengan 2,67. Setelah itu mol N
sama dengan 1,33 mol H sama dengan 6,67. Nah, oke, pas. Nah, untuk mencari itu ya, mencari rumus empirisnya itu kita harus menyederhanakan semua angka ini menjadi bilangan bulat. Oke. Nah, kalau misalnya kita sederhanakan jadi bilangan bulat, bisa jadi apa nih? Hmm, ini bisa ya gampang. Kalau misalnya buat pola apa ya? Eh, ya itu 4/3. Ini Oh, yang sudah banyak. eh, oh, 20/3 ya. Jadi ini guys caranya. Terus kita bisa sederhanakan dengan dikali 3. Jadi kita dapatkan 8, 8, 4, 20. Setelah itu kita bisa bagi semuanya dengan 4. Nah ini aku kasih ini aja ya, kasih penandanya biar tahu dia dikali 3. Terus dibagi 4. Jadi ini 2, 2, 1, 5. Nah ini ketemu nih. Ini ketemu buat itu, rumus empirisnya. Jadi rumus empirisnya kita bisa dapatkan dari rumus empiris sama dengan CN. Biasanya dari C dulu ya. Dari C dulu aja. C2 terus diikuti H, H5. Setelah itu diikuti O, O2, terus diakhiri dengan M. Nah, jadi ini untuk rumus empirisnya kita bisa dapatkan, terus kita bisa mencari rumus molekul. Nah, gimana cara cari rumus molekulnya? Kita bisa, nah, untuk rumus molekul, oh enggak nih, enggak ada teman-teman. Kita bisa bikin perbandingan. Jadi kan total molekulnya tadi di awal tuh 75 ya. Nah, sedangkan kita mempunyai dua C2 tuh ada, nah, MR-nya tuh ada 12. Karena C itu 6, 6 kali 2, 12. Ditambah 5 kali 1, 5. Ditambah 2 kali O itu 16 ya. 16. Jadi 32. Terus ditambah lagi sama N 14. Nah, ini kita kasih misalnya X sebagai dikali berapa gitu. Nah, setelah itu 75 sama dengan X dikali 12 tambah 5, 17. 17 ditambah 32, 49. Gimana ini? Oh, sorry. Jadi kita harus nyari dari MR-nya. Jadi kita dari awal. C itu MR-nya 12 ya, bukan 6. Yang 6 itu nomor atomnya. Nah, MR-nya itu berarti 12 dikali 2, 24. Ditambah 5 kali 1 tetap 5. Tambah 16 dikali 2, 32. Terus ditambah 14. 14 kan ya? 14 kali 1, 14. Jadi kita tambahin jadi berapa?
4, 6 tambah 9, 75. Nah, 75. Nah, karena X itu kali 75, yang hasilnya 75 itu 1, berarti kita bisa simpulkan X-nya itu sama dengan 1. Nah, satunya ini buat apa sih satunya? Nah, kita bisa pakai eh, rumus molekul sama dengan X dikali rumus empiris. Ya, jujur aja pasti udah pada tahu ya hasilnya berapa. Jadi, langsung aja rumus molekulnya sama dengan C2 H5 O2. Oke, jadi kalau buat rumus ini intinya kita misalin misalin masanya biar kita bisa mencari molnya. Setelah itu kita sederhanakan mol itu menjadi bentuk bilangan bulat. Oke, setelah itu kita tambahkan kita mempunyai rumus empirisnya. Setelah itu kita mencari rumus molekulnya dengan cara ini. X-nya kita dapatkan 1, berujung kita bisa mendapatkan rumus molekulnya. Apa ada yang bisa apa ada yang mau ditanyakan? Oh, oke, oke. Mau gas. Kita belum tahu ini berarti. Hasil reaksi. Oke, karena nggak ada yang bertanya, mungkin hasil reaksi. Nathan mau di switch ke atau kameramu? Coba deh. Oh ya, jaga salahnya. Masih ada 7 menit. Gak ngaruh aja. Buat soal lain, enaknya apa ya? Hmm? Oh iya ya. Yang mana sih? Ini. Oke. Buat yang review satu soal lagi dari apa nih? Oh ini foto dulu ya. Yang mau foto-foto aja. Ini apa hapus ya? Udah dihapus sih. Gak apa-apa. Oke, gak ada chat kan ya? Oh, enggak. Aku ngechat, ngeliat chat. Oke, nggak ada ya, aman ya. Oke, kalau gitu aku udah dulu ya. Oh, udah. Oke, nggak jadi karena Nathan sudah selesai menulis soal. Jadi silakan Nathan waktu dan tempat dipersilakan. Ya, halo, baik lagi. Ini sekarang saya akan menjelaskan kayak reaksi kimia. Oke. Nah, ini ada salah satu soalnya. Mungkin bisa langsung kerjain aja. Jadi 3 CCl4 tambah 2 SbF3 menghasilkan 3 CCl2F2 dan 2 eh, mungkin gak usah disebut soalnya nah, intinya fokusnya ke sini aja. Direaksikan 150 gram CCl4 dengan 100 gram SbF3. Yang ditanya itu berapa gram yang dihasilkan yang ini
harus. Nah, step pertama itu biasanya kita cari mallnya dulu. Yang mau kita eh, mau apa saja yang kita perlu tahu, yang diketahui aja 150 gram ini dan juga 100 gram ini. Jadi untuk ini kita perlu eh, rumus M per M. Mungkin saya tahu di sini seperti keyword juga. Eh, Mol itu kita dapat cari dengan cara membagikan massa dengan massa relatifnya M per MR. Nah, MR itu apa? MR itu penjumlahan eh, penjumlahan AR dari ini. Jadi M dari AR C tambah AR CL4. Jadinya mungkin masukin angkanya langsung ya. AR itu bisa didapatkan dari yang massa atomnya, nomor nomor massa atomnya. Jadi karbon itu massa atomnya 12 ditambah dengan Cl4. Cl4 itu 4 kali MR-nya apa AR-nya Cl. Jadi eh bentar. Cl itu 35. Ya, ini dibulatin ke atas lagi semuanya. Terus saya dibagi dengan 150 gram. Oke? Ini itu jadi dimasukin ke rumus ini nanti dapat molnya itu bentar. Apa dong? Jadi 150 bagi dengan 12 tambah 4 kali 35. Jadi sekitar 1 mol. Dan sekarang lanjut dengan yang diketahui yang lainnya itu 100 gram dari ya ini. Jadi NSBF3 sama dengan M-nya itu per MR sama kayak ini juga. Jadi 100 gram langsung ke mau apa MR-nya. SB itu apa ya? Eh, SB itu antimoni 121 tambah dengan F3. 122 deh tambah dengan F3 ya. F3 klorin artinya 19 kali 3 jadinya 100 per 122 tambah 19 kali 3 jadinya 0,6 mol sekitar segitu. Dan sekarang kita masukkan ke sini memakai ya yang MRS. Awalnya apa, direaksikan hasilnya gimana, terus dari sisanya apa. Mungkin ini di foto dulu ya, apa ada space. Oke, ya dapat 1 mol sama 0,6 ya. Jadi kenapa udah gitu? Hah? Kenapa? Oh, udah. Hmm. Jadi kelihatan kan? Ya. Kelihatan nggak sih? Ya. Oke. Ini 3 CCl4 tambah 2 SbF3 menjadi 3 CCl2F2 tambah 2 SbCl3. Nah, sekarang kita masukin ke MRS. Jadi ini reaksinya, terus ini sisanya. Yang kita mau cari itu yang ini. Kita masukin aja dulu. Tadi molnya itu 1 mol dan 0,6 mol. Untuk ini sih saran saya dicoba-cobain aja kan dulu. Jadi buat tahu yang mana yang zat yang ini ya reaksi pembatasnya. Ya, tapi kalau misalnya
contohnya kan ini ambilnya yang kecil kan, terus kita langsung bagi, nanti kalau misalnya ini sampai minus gimana? Iya, tapi kita bisa konten. Oh. Kalau kecil, sampai di mana? Kita isi ganti itu, ngomong, kan ngomong juga. Buat SDM itu sebagai narasumber. Oke, jadi info baru. Jadi cara untuk ya, jadi cara untuk menentukan reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas itu eh, yaitu mol yang habis. Jadi contohnya kalau misalnya ini habis ya seandainya. Artinya ini itu reaksi pembatasnya, atau enggak kalau misalnya seandainya ini yang habis, artinya ini reaksi pembatasnya. Kita dapat menentukannya dengan mungkin tak tulisnya di sini biar ada catatan reaksi pembatas. Oh, Pak, reaksi pembatas. Eh, itu dengan cara membandingkan mol yang sudah dibagi oleh koefisiennya. Jadi contohnya ini kita bandingin dengan yang ini dengan ini. Jadi 1/3 yang 0,33 dan seterusnya. Terus saya kalau yang ini 6/10 bagi dengan 2, jadinya 0,3 0,3 doang. Dapat dilihat bahwa ini itu lebih besar daripada ini. Jadi ini itu reaksi pembatasnya. Jadi ini itu 0,6 mol. Terus kalau misalnya dikalikan ke sini 0,9 mol. Di sini juga mengikuti aturan. Kurang lebih 108 gram. Sorry guys, kepotong. Tadi kuotanya udah lewat 1 GB, jadi ada notif. Ya, jadi kurang lebih begini. Mungkin itu di sini. Ya, ada pertanyaan enggak sampai sini? Logik enggak sama? Aman semuanya? Kurang lebih sih nanti buat bab akhirnya soalnya yang begini. Mungkin ada satu yang seperti penyetaraan. Tapi kalau dilihat di soal-soal UTS kurang lebih. Jadi dikasih reaksi terus habis itu kita disuruh cari
biasanya hasilnya berapa atau enggak tingginya berapa awal. Udah, nggak ada pertanyaan. Oh. Oh, apakah ada pertanyaan? Ya. Bentar. Saya foto dulu. Boleh, itu tadi jelasnya stokiometri kan? Ya udah. Boleh. Oh, boleh. Jadi kalau kita Ya udah, sebagai eh, intermezzo untuk menunggu Gali, ini mungkin penjelasan untuk rumus stokiometri. Jadi stokiometri itu jadi stokiometri itu eh, kalau di rumusnya intinya untuk mengaitkan semuanya dengan kayak n. N ini jumlah mol, ya. N itu jumlah mol. Nah, dikasih sama eh, Google sih atau dosen. Kalau misalnya seandainya kita mau cari kayak masanya, jadi bentuknya gram ya, atau enggak mungkin tulisnya M. Nah, kalau ini itu kita harus kaliin dengan MR. Kalau balik itu, oh balik udah, ya udah. Oh, bener udah, sorry. Ya. Oh iya. Mungkin intermezzonya akan dilanjutkan setelah Gali. Jadi ini Gali. Siap. Oke. Oke ya. Tuh. Jadi karena kita belum bahas bab 3, jadi kita bahas sekilas dulu sebelum mengakhiri sesi gambar ini. Jadi sebuah senyawa mempunyai hidrat, rumusnya MgSO4 X H2O. Kita nggak tahu berapa X-nya. Setelah itu kita dikasih informasi massa molekulnya 54,2. Sekalian aku tulis saja ya. 54,2 memiliki tekanan sebesar 24,8 atm. Nah, buat satuannya itu nggak usah diubah-ubah karena gampang nanti. Tinggal disesuaikan sama satuan volumenya. Nah, itu tuh di dalam wadah 2 liter. Dalam temperatur 120 derajat Celcius. Nah, untuk soal ini kemungkinan itu memakai Kelvin, jadi kita menambahkannya sebesar 373. Kelvin. Ditanya hitunglah nilai X. Oke. Nah, karena coba kalau misalnya dibaca-baca, yang mengalami reaksi itu molekulnya atau yang lain. Nah, kalau di dalam kasus ini, karena kita membahas uap air dan juga diketahui E-nya, L-nya sama temperaturnya, maka kita memakai rumus PVNRT
bukan memakai rumus persamaan reaksi. Jadi info-info ini bisa kita gunakan untuk mencari mol H2O-nya. Oke. Untuk mol H2O-nya bisa kita cari NH2O sama dengan PT. Nah, untuk P-nya itu ada 24,8 dikalikan dengan P-nya 2L, nggak perlu diganti karena untuk R-nya itu kalau misalnya 0,812 ya. 0,082. Oh iya. Benar-benar. Ini untuk satuan ATM dikalikan liter. Per Kelvin. Iya, per Kelvin. Karena buat nyoret temperatur. Oke. Ya, berarti untuk R-nya kita pakai ini. Kenapa? Karena kita untuk tekanan pakai ATM dan liter. Atau tuh gambaran hasilnya tuh tulisin aja. Biar jelas. Oke. ATM liter per H dikalikan dengan 393. Nah, untuk ini kita bisa nyeret-nyeret untuk mencari jumlah molekul. Jumlah mol. Ini coret ini coret ini. Maka coret ini. Tereliminasi semua ya. Nah, untuk hasilnya didapatkan sekitar 1,537 mol. Ini untuk mol H2O-nya. Nah, untuk mendapatkan mol MgSO-nya gimana? Nah, ingat karena kita membicarakan molekul, jadi kita bisa menuliskannya sebagai M sampel sama dengan massa H2O, MH2O ditambah massa MgSO1. Oke. Nah, untuk M sampelnya kan 54,2. Untuk massa H2O-nya tinggal dikalikan dengan massa molekulnya, molekul molarnya. Oke, jadi kita bisa mencarikan MgSO4 sama dengan M sampel dikurangi dengan MH2O. Sama dengan 54,2 dikurangi dengan 27,67. Itu dari mengalikan mol dengan massa molekul H2O-nya which is 18. Oke. Jadi MgSO4-nya bisa didapatkan sebesar 26,53 gram. Oke. Karena penuh, jadi saya foto dulu baru dihapus biar bisa mencarikan X-nya. Jadi foto dulu ya atau screenshot bentar. 10 detik. RMG 24. Oh ya, RMG 24. S berapa? S itu 32. O itu 16 ya. -120. Ini angka yang dicari-cari. Oke, karena udah 10 detik, aku hapus ya.
Saya hapus itu. Aduh, masanya berapa tadi? Ayo. Oke. MgSO4. M MgSO4 sama dengan 26,53. Sedangkan pada masa H2O, langsung mol aja deh, langsung mol aja. Karena nggak perlu lagi buat masa. Dan H2O itu sekitar 1,537 mol. Nah, kita membutuhkan mol dari MgSO4. Kenapa? Karena untuk mencari X, kita membutuhkan perbandingan mol MgSO4 dibagi dengan mol H2O. Jadi untuk molnya, mol MgSO4, kita dapatkan 26,53 dikalikan dengan Mg itu ada 24 ditambah S itu 32 ditambah 4 dikali 16 sama dengan 26,53. Ada yang salah. Oh iya, ya dibagi. Salah. Maaf permisa. Jadi dibagi ya, adik-adik terketik-ketik. Oke. Jadi MgSO4 24 ditambah 32 ditambah 4 dikali 16 sama dengan 26,53 dibagi dengan 120. Aku nggak tahu berapa. Kurang lebih 0,2. 0,22. Oh ya, kayak 1/6 ya. Sekitar 0,2. Oh ya, benar juga. Untuk mencari koefisien dari H2O, jadi langsung aja koefisien H2O per koefisien MgSO4 sama dengan mol H2O dibagi dengan mol MgSO4. Nah, jadi untuk koefisien H2O-nya kan X ya. Sedangkan MgSO4-nya 1 dibagi dengan 1,537 per 0,22. X-nya itu kalau didapatkan sekitar, ya dibulatin aja ya langsung 6,5 lebih gitu ya. Jadi langsung 6,99. Iya sih, benar-benar. Jadi sekitar 7. Oke. Jadi untuk soal ini kita mendapatkan bahwa X alias koefisien dari H2O adalah 7. Apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, mau diberi tambahan sedikit lagi oleh Nathan tentang stoikiometri yang dibahas tadi. Udah siap belum nih? Kalau belum nggak apa-apa, aku ulang lagi. Oke, ini foto dulu ya. Ya, buat akhirnya sebagai hadiah ini kumpulan rumus pramudia dari bab 1 sampai bab 1 bab cover gara-gara kalau misalnya buat atom sifat periodik dan sebagainya. Jadi ini mungkin dari stokiometri sampai gas ideal sampai sedikit bilangan kuantum. Kalau kalau ada yang mau foto silakan foto. Ini
konsep geometri. Jadi kalau misalnya jumlah mol itu dibagi dengan P, jadinya molaritas. Kalau dikalikan dengan 22,4 jadinya volume. Kalau dikalikan dengan MR jadi massa. Terus kalau misalnya dikalikan dengan ya ini jadinya jumlah partikel. Jadi kalau stokiometri itu sebetulnya intinya kalau udah dapat molnya itu ya bisa ngerjain soalnya. Soalnya mol ini itu yang paling penting untuk diketahui dalam soal. Soalnya pada contohnya kayak perbandingan rumus empiris, rumus uh, molekul gitu, yang dibandingin itu jumlah molnya bukan masanya atau volumenya. Ya bisa sih, tapi lebih difokuskan kepada jumlah mol. Terus habis itu ini yang gas ideal. Mungkin gas ideal itu yang PV per T sama dengan konstan itu atau Rayleigh Richard itu gas ideal itu yang tidak ada kompresi, gak ada tarik menarik atau menolak dari dalam molekulnya itu. Terus kalau misalnya tidak ideal itu bentuknya kurang lebih seperti ini rumusnya. Terus kalau seandainya ini kan STP kan, kalau seandainya STP itu 22,4 kan, dikaliin langsung dapat. Kalau seandainya tidak gimana? Kalau seandainya tidak itu kita pakai rumus ini, PV sama dengan NRT. Nah, P-nya itu kita masukkan dengan contohnya kalau misalnya kita dikasih tahunya 1,5 atm, kita masukinnya itu. Terus saya kalau misalnya T-nya kita dikasih tahunya kayak 13 Celsius, kita masukinnya itu, tapi dalam bentuk Kelvin. Setelah itu mungkin yang ini kayak T sama dengan M kali P sama dengan ya 10 min 3 mol. Ini bilangan kuantum yang tadi dijelasin. Terus mungkin sedikit fun fact kalau misalnya seandainya yaitu yang tadi ada satu bagian yang belum sempat kebahas, yaitu yang kalau misalnya seandainya dia itu kurang stabil, sebenarnya kayak seandainya berapa ya, S1 sama D4 ya kalau nggak salah, S1 sama D4. Nah kalau seandainya ini oh contohnya S2 D4. Ah, 4S2, 3D, 3D. Contohnya di akhir eh, bilangan kuantum konfigurasi itu seperti ini. Nah, agar ini jadi ini itu sebenarnya belum stabil. Agar dia stabil itu kita harus pindahin satu elektronnya itu ke sini. Jadi menjadi kayak 4S1 dan 3D5. Nah, ini juga berlaku kepada kalau misalnya 4S2 dan 3D9. Jadinya 4S1 dan 3D10. Ini agar subkulitnya kan tadi ada yang kayak gini kan. Yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini agar semuanya terpenuhi di atas itu biar lebih stabil atau enggak di bawah. Seperti ini. Terus mungkin tadi ada yang sempat tidak disinggung kayak yang berkala itu ya. Yang yang berkala. Oh, ya. Yang kalau misalnya seandainya uh, salah satu konfigurasi elektronnya kepanjangan, nah bisa dimisalkan sama gas mulia. Ya, contohnya kayak AR, HE. Ya, mungkin itu lebih ke arah hafalan sih. Jadi ya yang seperti ini dulu. Ya, mungkin ini semoga uh, hari ini bermanfaat pelajarannya. Terima kasih telah mendengarkannya dan udah datang. Ya, salam sehat semuanya.